MTP Jemaat Gepan Bet-El. Selamat siang, selamat hari Minggu, Shalom. Adik-adik apa kabar? Kakak pengasuh percaya adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, adik-adik, di saat ini kita akan membaca bagian Alkitab yang terambil dari Yohanes 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa atau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami selaku anak-anak-Mu. Di saat ini ya Tuhan, kami akan membaca bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami ya Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, bahkan kami dengar, bahkan materi yang boleh disampaikan oleh kakak pengasuh kami di saat ini ya Tuhan, kami dapat mengerti, bahkan terlebihnya ya Tuhan Yesus, kami mampu untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas ini. Berfirman bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Amin. Yohanes 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan di saat ini. Nah, adik-adik, dari pembacaan kita tadi, Yohanes 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, materi di hari ini kita belajar tentang Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini sudah tersiar di mana-mana. Bukan hanya kepada perempuan-perempuan Yesus menampakkan diri, tetapi juga kepada murid-murid yang lain. Yesus juga menampakkan diri kepada banyak orang. Dan ada 10 kali penampakan Tuhan Yesus. Dan penampakan yang ketiga adalah Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, penampakan yang ketiga ini bermula dari ketika Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain, mereka hendak ke kubur Tuhan Yesus. Tujuannya adalah mereka ingin meminyaki mayat Tuhan Yesus. Dan setibanya mereka di dalam kubur itu, mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan itu memerintahkan kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan itu untuk menyampaikan kabar sukacita ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus dan murid-muridnya yang lain. Dan adik-adik, perempuan-perempuan ini berlari mendapatkan
Simon Petrus dan murid-muridnya yang lain dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka mendengar hal itu, Petrus dan murid-muridnya yang lain segera pergi ke kubur Tuhan Yesus. Mereka ingin tahu bahwa apakah benar apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan ini. Kemudian berangkatlah Petrus dan murid-muridnya yang lain ke kubur Tuhan Yesus. Mereka berlari dengan cepat dan dari Petrus sehingga mereka lebih dulu tiba di kubur Tuhan Yesus. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan sudah terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam kubur itu. Setibanya Petrus di sana, Petrus menyusuli dan Petrus pun masuk ke dalam kubur Yesus. Petrus melihat bahwa kubur Tuhan Yesus itu sudah kosong. Tubuh Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur itu. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, kain kafan pembungkus tubuh Tuhan Yesus itu sudah terletak di tanah, dan kain pelu pembungkus kepala Tuhan Yesus itu sudah terletak di tanah dan terletak agak jauh daripada kain kafan dan sudah tergulung. Nah, ketika Simon Petrus melihat hal itu, Simon Petrus percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, dan pada akhirnya Simon Petrus dan murid-muridnya yang lain percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, adik-adik, dari ketong pun cerita tadi, katong percaya bahwa katong punya Tuhan itu mati dan bangkit, menebus katong punya salah dan katong punya dosa. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus katong lakukan? Yang Tuhan mau, ya katong hidup takut akan Tuhan, katong hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin beribadah. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan berkati adik-adik sekalian. Ya, adik-adik, di saat ini katong ada dalam doa. Katong berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus, atas perjumpaan kami di saat siang hari ini. Kami boleh membaca bagian sabda kebenaran firman Tuhan, bahkan firman Tuhan boleh disampaikan oleh kakak pengasuh kami ya Tuhan. Kami belajar tentang Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Biarlah apa yang kami dengari saat ini ya Tuhan, kami dapat memaknai itu semua dalam kehidupan kami. Yang baik kami dapat lakukan dalam kehidupan kami, agar senantiasa kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami selaku anak-anak-Mu, bahkan kami selaku orang tua. Tuhan Yesus, jaga dan tuntun kami dimanapun kami berada. Peliharakan kehidupan kami semua ya Tuhan Yesus, agar kami boleh terselamatkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk persembahan syukur yang boleh kami bawa di saat ini. Tuhan memberkati. Berkati semua orang yang punya kami Tuhan, yang mengasihi bahkan yang membenci kami sekalipun. Hari ini, hari esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.